Salam, saudaraku yang Tuhan kasihi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Aam, dalam acara Tajuk Renungan Malam GKP Jemaat Cimahi. Saudara-saudara, pada malam ini kita bersyukur di tanggal 2 Agustus boleh berjumpa kembali. Saya selalu berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat, tetap optimis, dan penuh pengharapan di dalam iman. Saudara-saudara, pada malam ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah pokok pikiran kalau di dalam daftar bacaan Alkitab Sinodal menghidupi logos, tapi akan saya sederhanakan, yaitu hidup dalam firman Tuhan. Adapun bacaan Alkitab yang mendasarinya nanti akan dibaca dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, namun sebelum kita nanti bersama-sama menghayati tema, kita bersama-sama terlebih dahulu masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan diri dan hati kita menyambut firman Tuhan. Mari kita saat teduh. Hidup dalam firman Allah. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan Alkitab terlebih dahulu dan kemudian membukanya. Kita akan nanti membaca dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai 27. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan karuniakan. Lebih dari itu, ketika kami menyadari, di tengah segala pergumulan, tantangan, bahkan ancaman kehidupan yang begitu besar, Tuhan tetap melindungi, menyertai, dan menyelamatkan kami, sehingga kami tetap boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini Tuhan, kami ingin tetap bernaung berlindung kepada Tuhan. Kami ingin hidup senantiasa dalam tuntunan-Mu. Terlebih ketika kami saat ini akan secara khusus merenungkan sebuah pokok pikiran, hidup dalam firman Allah.
Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami, biarlah kami Engkau hantar sampai kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, Anda nanti boleh memperhatikan Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi saya pada kesempatan ini hanya ingin membaca satu ayat saja sebagai panduan dalam renungan kita, yaitu dari ayat yang ke-22. Mari kita bersama-sama perhatikan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apakah Anda pernah mencoba mengevaluasi diri? Bagaimana sikap diri Anda saat mendengarkan firman Tuhan? Baik itu dalam perenungan pribadi di rumah, baik itu dalam persekutuan KRT, atau ketika kita beribadah di gereja. Saudara-saudara, mendengar atau mendengarkan saja, itu saja sudah berbeda. Mendengar hanya angin lalu saja. Sedangkan mendengarkan artinya fokus hanya untuk objek yang kita dengar. Lalu kita juga mendengarkan firman Tuhan, berapa lama dapat bertahan dalam hidup? Dan berapa lama kita bisa mengingat firman Tuhan itu? Ternyata, kalau kita mau jujur, hanya singgah sebentar. Karena banyak faktanya ya, ada yang menganggap lebih penting hal lain daripada firman Tuhan. Bapak Ibu, tadi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan orang yang hanya mendengar berarti menipu diri sendiri. Kalau begitu, apa sebenarnya menjadi orang yang hidup dalam firman Tuhan? Apa artinya menjadi pelaku firman Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setidak-tidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, bagikan kepada Bapak Ibu sebagai perenungan kita. Yang pertama, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam kitab Yakobus ini digambarkan seperti cermin, di mana orang bisa mengamat-amati mukanya yang sebenarnya. Jadi firman Tuhan menunjukkan semua dosanya, supaya bertobat dan mendapat pengampunan. Jadi jika memperhatikan firman Tuhan, ia dapat melihat dirinya sendiri, keadaan yang sebenarnya, lalu dapat memperbaikinya yang ada pada dirinya. Apa yang sudah baik terus dikembangkannya, apa yang belum baik diperbaiki, apa yang salah kita tinggalkan, dan kita usahakan supaya kita hidup benar. Faktanya, cermin sering tidak digunakan sebagai mestinya. Baru saja seorang memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tadi di ayat 24 dikatakan begitu. Banyak saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak menyadari dosanya. Setelah mendengar firman Tuhan, semuanya terlupakan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak hanya didengarkan, tetapi harus dilaksanakan agar bekerja dalam diri kita. Itu ya. Jadi mendengar dan menjadi pelaku firman.
Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bertekun dalam melakukan firman Tuhan. Dalam mendengar firman Tuhan, seseorang harus meneliti hukum yang sempurna ini untuk memperoleh kebenaran dalam dirinya. Dan bertekun melakukan kebenaran berarti melakukannya secara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Kesungguhan dapat terlihat berkonsentrasi pada saat mendengar firman Tuhan. Konsentrasi dengan terus-menerus berdoa juga agar Roh Kudus membentuk dan kemudian memampukan kita untuk sesuai dengan firman Tuhan, dengan kebenaran yang ditunjukkan Tuhan. Orang yang berbuat demikian, yaitu yang bertekun di dalam firman Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab, akan beroleh bahagia oleh perbuatannya dan diberkati dalam segala jalannya. Pemazmur mengatakan orang yang berbahagia itu orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya bukan hanya satu hari, bukan hanya satu malam, melainkan 24 jam. Tidak ada waktu yang terluput daripada pendengaran, perenungan terhadap firman Tuhan. Jadi, akan bahagia orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Berbahagia berarti memiliki ketenangan batin ya, dalam menjalani hidup. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melakukan firman Tuhan sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat. Nah, sekali lagi, yang ketiga, melakukan firman Tuhan sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat. Ibadah, saudara-saudara, adalah pemberian diri sepenuhnya kepada Tuhan yang ditandai dengan segala ketundukan terhadap segala perintahnya. Kita sering mendengar kata ibadah ya, bahkan kita juga mengaku ibadah. Nah, apakah kita sudah tahu artinya? Sekali lagi, ibadah adalah pemberian diri sepenuhnya kepada Tuhan, ditandai dengan segala ketundungan terhadap segala perintahnya. Jadi ibadah dilakukan dengan murni artinya ibadah dilakukan dengan segenap hati. Tidak seperti orang munafik supaya dipuji orang. Nah, Yakobus di dalam kitabnya mengartikan ibadah dengan kuasa untuk mengekang lidah. Nah, ini menunjukkan seseorang dikatakan murni dan tak bercacat dalam melakukan firman, yaitu bila ia dapat mengendalikan perkataannya. Tidak bercacat adalah ukuran apa yang benar di mata Tuhan. Nah, sangat menakjubkan ya, bahwa ibadah pada bagian ini ditunjukkan dengan cara mengasihi dan menolong orang yang menderita. Tadi dikatakan ibadah bukan tidak bercacat, tetapi memiliki sikap kasih terhadap sesama dan komitmen untuk menguasai diri dari cengkraman dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi pelaku firman tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat dilepaskan dari komitmen untuk membaca dan meneliti firman Tuhan. Jika membaca firman Tuhan dibaca hanya sepintas tanpa mata tertuju kepada Tuhan, maka hanya sedikit saja memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus setiap kali kita hendak membaca Alkitab, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan. Kita perlu sekali lagi
meminta pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus itu akan membawa kita kepada satu penyerahan diri. Pertolongan Roh Kudus, setiap kita membaca Alkitab akan menemukan kebenaran dari Alkitab. Dan kita dapat memahami bagaimana firman Tuhan itu berkuasa dan mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu, kita harus senantiasa memahami prinsip-prinsip ketika kita mau membaca Alkitab. Kita harus mempunyai komitmen. Saya mau bertekun dalam membaca firman, merenungkan dan juga melakukannya. Saya harus berpegang pada firman Tuhan. Saya tidak mau bersikap munafik dengan cara melakukan firman Tuhan hanya untuk dilihat orang, tapi harus terlihat dalam diri saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan lebih jauh, apakah sejauh ini ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita dapat berkonsentrasi saat mendengar firman Tuhan? Apakah kita sudah membaca firman Tuhan dengan penuh kesungguhan, seraya membangun penyerahan diri kepada Tuhan? Mari itu kita jadikan satu sikap di dalam kita merenungkan, memahami, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari sejenak kita saat teduh, dan kita lanjutkan nanti dengan berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri seraya mengucap syukur. Hari ini kami bersama-sama boleh secara khusus dianugerahi waktu untuk merenungkan firman Tuhan.
firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini melalui pemberitaan Yakobus, mengajarkan kami sekalian untuk bisa membaca, memahami firman Tuhan, serta melakukan seperti yang dinasihatkan oleh Yakobus. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus, Roh-Mu sendiri menolong kami agar di dalam menghidupi firman Tuhan, kami tidak hanya memahaminya sebagai kewajiban semata, tetapi sebagai kebutuhan. Kami dapat membaca dengan sungguh-sungguh, kami dapat memahaminya, dan kami belajar terus untuk komitmen melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan, perkenankan saat ini kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu membangun kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di GKP Jemaat Cimahi. Ajarlah kami sebagai anggota jemaat untuk menjadi anggota yang sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan persekutuan gereja Tuhan di seluruh dunia yang saat ini masih diperhadapkan kepada keprihatinan di masa pandemi COVID-19. Gereja-gereja belum bisa memberikan pelayanan secara optimal. Namun kami bersyukur karena di tengah segala kesulitan yang kami hadapi, gereja-gereja tetap bisa berusaha. Bahkan kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami tidak bisa melakukan perjumpaan, kami tidak bisa berkegiatan secara ragawi. Tuhan karuniakan sarana-sarana virtual sehingga kami tetap dapat bersekutu secara virtual. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Ajar kami untuk terus dapat mewujudkan panggilan gereja, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa hadir, mengaruniakan Roh-Mu dalam kehidupan gereja, sehingga di dalam kesulitan apapun, gereja tidak kehilangan visi, gereja tidak berhenti melakukan misinya sebagai kawan sekerja Tuhan. Secara khusus GKP Jemaat Cimahi, kami mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan percaya mengelola, menata layani Tuhan. Majelis jemaat, komisi-komisi, pengurus wilayah, dan juga panitia-panitia yang terbentuk. Mereka sudah menyerahkan diri menyambut panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan perlengkapi agar mereka dapat melaksanakan segala tugas-tugas pelayanan dengan baik. Demikian juga segenap jemaat GKP Cimahi. Kiranya oleh Tuhan senantiasa dilindungi, Tuhan beri keselamatan, bahkan Tuhan tetap beri semangat. Tuhan cukupkan segala hal yang dibutuhkan. Tuhan bahkan mau pakai setiap individu-individu jemaat-Mu GKP Cimahi juga tetap menjadi alat Tuhan, menyatakan kasih keselamatan melalui segala tindakan-tindakan pelayanan diakonia. Tuhan, secara khusus kami ingin mendoakan jemaat yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah, demikian juga yang dirawat di rumah sakit. Di dalam penantian untuk kesembuhan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, agar mereka tetap diberi iman yang teguh, diberi pengharapan senantiasa, sehingga pada saatnya Tuhan menganugerahkan pemulihan yang baik bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan mengaruniakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Tuhan, pada malam ini ketika kami hendak beristirahat, anugerahi kami istirahat yang baik, dan biarlah tubuh kami boleh dibaharui, disegarkan, sehingga manakala Tuhan ciptakan hari baru esok, belas kasih Tuhan juga yang mengizinkan kami memasukinya dengan tetap
semangat dengan tetap optimis, bahkan kami terus berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang baik dari Tuhan. Pada saat ini, perkenankan kami bersehati untuk juga mengucapkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat merenungkan firman Tuhan, memahami dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan lebih jauh di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu